Salam, selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat menikmati kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Janganlah kita bosan-bosan, janganlah kita menggerutu, janganlah kita bersungut-sungut tentang apa yang kita hadapi saat ini. Kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan masih menjaga, melindungi kita, menyertai kita, selalu memberikan kita yang terbaik. Semua kita ada sampai saat ini bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita, bukan karena power yang ada dalam diri kita, tetapi itu power dari surga yang turun menaungi kita, memberkati kita, memberikan kita kekuatan. Itu semata-mata dari surga, itu semata-mata dari Tuhan. Tanpa kita sadari, Dia telah menganugerahkannya kepada kita, kepada orang-orang yang mau taat, kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita jangan pernah bosan untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan kapanpun, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita menggerutu dengan keadaan kita yang kita hadapi saat ini. Sebab Dia lebih tahu dari kita. Sebelum semuanya terjadi, Dia sudah merencanakan semuanya untuk kita. Siapa yang bertahan, dia akan selamat. Siapa yang tidak bertahan, dia tidak akan selamat. Oleh karena itu, ketika kita merindukan kasih Tuhan, merindukan cintanya kepada kita, apalagi kita sangat merindukan keberadaan kita di rumahnya atau di tempat ibadah bersama-sama dengan saudara kita seiman, dengan teman-teman kita yang lain. Kita pasti sangat rindu untuk berkumpul, memuji Tuhan bersama, memuliakan nama Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Sebab dalam keadaan bersekutu, unity, bersama dengan orang-orang seiman, orang-orang yang percaya, itu akan membuat kita lebih mengerti tentang saling mengasihi seorang dengan yang lain. Karena Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi saudara-saudara kita atau sesama kita. Ketika kita mengasihi sesama kita, lalu kita tidak mengasihi Tuhan, itu sama aja tidak balance namanya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi sama kita, kita pasti mengasihi sesama Tuhan kita. Seperti itu. Jadi kita jangan pernah bosan-bosan untuk datang kepada Tuhan, memberikan kesaksian kita kepada sesama kita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak keajaiban yang kita alami dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan, bahkan dalam beberapa tahun. Mujizat Tuhan selalu tercurah, selalu diberikan kepada kita. Kadang kita tidak merasakannya, ada yang kita merasakan, kita tahu bahwa apa yang sudah kita lalui bukan karena kehebohan kita, bukan. Itu karena ada roh yang di dalam diri kita yang membuat kita berani, memberikan kita keberanian untuk mengatakan sesuatu, mengatakan suatu kebenaran kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, atau kepada yang lainnya. Janganlah kita tunggu sesuatu yang membuat kita bahagia barulah kita melakukan bagian kita. Jangan. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk nyatakan kebenarannya, pasti kita akan melakukannya sekalipun kita tidak pintar. Tapi ketika kita meminta Roh Kudus untuk memimpin kita pada kebenaran itu, Dia akan menuntun kita, Dia akan membuka jalan bagi kita, Dia akan membuka mulut kita, bibir kita untuk mengatakan kebenaran itu.
sebab kebenaran itu harus dinyatakan kepada siapapun, yaitu kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan. Saya hari ini mau baca dari Mazmur dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Yes, seperti yang kita lakukan sekarang ini, akhir-akhir ini. Banyak orang merindukan untuk berada di rumah Tuhan, di gerejanya. Tapi ingat, gereja itu tuh ada di sini. Rumah Tuhan itu ada di sini. Sebab hati kita ini tempat berdiamnya Roh Kudus, bukan di bangunan yang megah, tapi di dalam pribadi kita. Cinta kita yang abadi kepada Tuhan itu seperti sesuatu yang sangat abadi, cinta abadi Tuhan. Wow. Saya sangat diberkati dengan keadaan yang sekarang ini, karena saya bisa lebih bersekutu, lebih banyak mencari Tuhan, sekalipun hanya beberapa saat. Tapi itu bagi saya itu kurang ya, tapi keadaan kita lah yang menentukan. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Kita bukan karena kita ini orang yang sok tahu, sok suci, sok rohani gitu, bukan. Ketika kita ingin mencari kebenaran itu, mencari cinta sejati itu, di dunia ini kita tidak akan pernah mendapatkannya. Kita hanya mendapatkannya di dalam Tuhan, seperti seorang orang Samaria, wanita Samaria itu, wanita Samaria yang bersinar, yang ditemukan oleh Tuhan Yesus yang bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur. Seperti itu. Bagaimana hatinya sangat senang, sangat bahagia ketika dia bertemu dengan seseorang yang awalnya dia tidak tahu itu siapa. Tetapi setelah Tuhan mengetahui tentang keadaannya, barulah dia tahu itu adalah Mesias yang akan datang, katanya gitu kan. Dia tahu itu karena Roh Kudus sudah menjamahnya terlebih dahulu. Sebelum dia mengungkapkannya, Tuhan Yesus sudah mau meyakinkannya sebelum dia mengucapkannya, sampai dia terheran-heran dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Samaria tersebut, wanita Samaria tersebut. Kita tahu wanita Samaria itu adalah wanita yang berdosa kayak saya gitu. Wanita Samaria, wanita yang berdosa, wanita yang bersinah, wanita yang selalu melakukan dosa. Kita semua pasti pernah melakukan hal yang sama dengan wanita Samaria tersebut, sebab tidak ada manusia satu orang pun yang sempurna di dunia ini. Tapi saya bersyukur, saya pun dipilih oleh Tuhan dari antara sesuatu yang tidak mungkin yang saya pikirkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kita hadir di dunia ini bukan karena kemauan kita, itu karena Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Sekalipun kita melewati berbagai banyak hal, tapi kita tetap bersyukur. Saya tidak pernah menyangka saya
saya bisa berada di tempat ini dan bisa melakukan sesuatu yang bagi saya melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagi saya ingin melakukan semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan dunia ini. Kita sudah lama bergumul dengan dosa, tapi ada waktunya Tuhan mengangkat kita kembali, memilih kita kembali di antara yang paling kotor. Saya adalah yang paling kotor. Dia pilih yang paling kotor itu untuk dibersihkan. Jika kalau bukan karena dia, saya tidak mungkin ada di tempat ini dan saya tidak mungkin bisa melakukan satu hal yang sedikit lebih baik. Karena saya percaya semuanya ini karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Kita jangan pernah lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Saya tidak pernah lupa apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya. Selama ini Dia telah mengangkat saya kembali dari tempat yang paling dalam, dari jurang yang paling dalam, yang bagi saya waktu itu sudah tidak mungkin saya bisa menemukan suatu terang yang indah seperti itu, karena begitu kelamnya kehidupan saya waktu itu. Terlalu banyak kesalahan yang saya buat. Hampir saya meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan memilih saya kembali agar saya tidak pergi darinya. Tuhan membuka jalan untuk saya dan memberikan saya jalan yang terbaik untuk datang ke tempat ini, untuk dibersihkan, untuk dipangkas. Saya ditanami lagi kembali dengan bibit yang baru dalam diri saya, yaitu benih firman Tuhan. Luar biasa. Seperti itu kasih Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita ingin merindukan cintanya hadir dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Kita menginginkan cinta itu, maka Dia akan berikannya kepada kita sesuai dengan porsi kita. Sangat bersyukur. Marilah kita merenungkan kasih Tuhan sepanjang hidup ini dan jangan pernah bosan untuk mengenal akan hal itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya.